Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Penegasan Warta, Minggu 28 Juni 2020. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bergabung dan mengikuti ibadah online pada hari ini. Majelis Jemaat berharap walaupun ibadah dilakukan secara online, tetapi tidak mengurangi makna ibadah dan tetap mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Dalam pelaksanaan ibadah online ini, jemaat diharapkan mengikuti pedoman ibadah online yang diberikan oleh Majelis Jemaat. Tuhan memberkati persekutuan kita bersama. Firman Tuhan pada hari ini dilayani oleh Pendeta Devitio. Pelaksanaan ibadah umum di Gedung Gereja Kristus Cibinong. Diinformasikan kepada jemaat bahwa pelaksanaan ibadah umum di Gedung Gereja Kristus Cibinong kembali masih menunggu surat izin atau rekomendasi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Bogor. Dan di samping itu, Majelis Jemaat sedang mempersiapkan semua sarana prasarana yang dibutuhkan sesuai protokol kesehatan yang diwajibkan pemerintah. Sekian penegasan Warta Jemaat. Untuk berita selengkapnya dapat diakses melalui dokumentasi digital GKC. Atas perhatiannya, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih. Jemaat saya undang untuk berdiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kita naikkan pujian, suci, suci, suci. Suci, 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 Allah Maha Kuasa, kami saat ini menaikkan pujian. Suci, 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 Allah yang pengasih, Allah Tritunggal Maha Mulia.
Suci, 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 segenap umat-Mu memberi pujian kepada Tuhannya. Semua malaikat sujud menyembahnya, Allah yang kekal selama-lamanya. Dalam syukur dan sukacita jemaat sekalian, mari kita masuki ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Juga menyertai saudara. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Ya, shalom. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Doa saya Tuhan memberkati kita sekalian, ada di dalam keadaan yang baik, sehat, dan tanpa kekurangan suatu apapun. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang boleh menyertai kehidupan kita untuk melewati hari-hari yang tidak mudah, penuh dengan segala pergumulan yang kiranya boleh tetap memberikan kekuatan dan penghiburan bagi kita sekalian di dalam iman dan pengharapan yang kokoh dan teguh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nas pembimbing untuk ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Berbunyi demikian: Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang, sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Mari jemaat sekalian, kita sambut nas pembimbing kita ini dengan satu pujian. Tuhanku Yesus, Raja segenap alam, ilahi dan manusia, hendak ku turut dan ku kasihi, kau harta rohku yang bakal. Indahlah bukit, indah sawah ladang, kena embun yang gemetar.
dalam Tuhanku Yesus yang lebih indah di kesukaannya tetap. Indah terang bulan, indah matahari, dan bintang-bintang yang cerlah. Tetapi Yesus jauh lebih indah, cahaya Yesus yang menang. Apa yang elok dalam alam ini menjadi bayang tiruan. Indahmu Yesus, Tuhan dan Raja di atas makhluk sekalian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose 2 ayat yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Demikian jemaah sekalian hukum Tuhan bagi kita sekalian di dalam ibadah pada pagi hari ini, yang kembali menghantar kita untuk merendahkan diri, mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Mari kita awali semuanya dengan menyanyikan pujian penyesalan. Mari jemaah sekalian, masing-masing kita menundukkan kepala, kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan untuk kasih dan anugerah yang senantiasa Engkau nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Jikalau kami ada pada pagi hari ini sebagaimana kami ada, itu semata-mata karena kasih dan anugerah yang senantiasa Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan karena itu Bapa di dalam surga, kami jemaat-Mu saat ini memanjatkan puji dan syukur kepadamu, seraya merendahkan diri di hadapan-Mu untuk menyatakan pengakuan dan penyesalan kami atas segala dosa dan kesalahan yang kami perbuat, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang kami lakukan baik melalui pikiran kami, perkataan kami, ataupun juga perbuatan hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan, kasihanilah kami, perbaharuilah kami senantiasa di dalam kasih dan anugerah-Mu. Demikianlah kami boleh bersyukur bahwa kami senantiasa hidup di dalam kasih dan anugerah-Mu yang terus menopang, menguatkan dan menghiburkan kami. Demi Kristus Yesus Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Amin. Baik jemaah sekalian, kita bersyukur, berbahagialah kita yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sedemikian besar kasih dan anugerah yang senantiasa Tuhan nyatakan bagi setiap kita yang mau datang merendahkan diri, mengaku segala dosa dan kesalahannya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikian jemaah sekalian, berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah untuk kasih dan anugerahnya yang besar kepada kita. Dasar imanku padanya tidak akan tergoyah. Ku yakin Yang Maha Kekal selamatkan jiwaku. Hanya Yesus Juru Selamat, penebus dosaku. Ia mati di Golgota demi kita semua. Hidupku dulu tersesat, penuh bimbang ragu. Dipanggilnya aku datang, tidak ditolaknya. Hanya Yesus Juru Selamat, penebus dosaku. Ia mati di Golgota demi kita semua. Firman Tuhan menguatkan iman yang telah lemah. Darah-Mu Yesus tercurah, selamatkan jiwaku. Hanya Yesus Juru Selamat, penebus dosaku. Ia mati di Golgota demi kita semua. Yakobus 1 ayat 12 jemaah sekalian menjadi petunjuk hidup baru bagi kita di dalam memasuki hari yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kita pada hari-hari yang akan datang. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Inilah jemaah sekalian, petunjuk hidup baru bagi saudara sekalian.
Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita siapkan hati dan pikiran kita dengan penuh syukur. Kita menyambut pemberitaan firman Tuhan. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, Tuhan penjuna tanah hamba. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku menunggu dan berserah. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, peganglah aku dan pimpinlah. Penuhi aku dengan Roh-Mu, dan Kristus hidup dalam aku. Kita berdoa. Kami siap
menyambut firman-Mu dengan penuh syukur Bapa di dalam surga. Kiranya berkat yang baru tercurah bagi setiap kami, memberkati kami dengan kuasa dan kebenaran firman-Mu. Kami diteguhkan dan dikuatkan, kami dihiburkan di dalamnya, supaya kami terus Tuhan perlengkapi, Tuhan mampukan untuk menjalani kehidupan kami dengan baik. Di tengah-tengah pergumulan yang ada, kami boleh terus menaruh segala pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Dan kami juga dimampukan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami dengan baik dan benar, sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Demikian Bapa di dalam surga, di dalam kuasa dan kebenaran firman-Mu, maka hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan melaluinya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Hamba menyerahkan diri dalam pimpinan dan pertolongan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati kami dengan penuh damai sejahtera di dalam Kristus Yesus, Tuhan, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Baik jemaah sekalian, mari kita membuka Alkitab kita yang pada pagi hari ini terambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-22 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita sekalian, demikianlah firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran ini? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu ia mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya.
Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan. Karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau dengan berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikian jemaah sekalian firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia di dalam kehidupannya. Haleluya. Ujian atau pencobaan. Nah, jemaah sekalian, dalam masa pandemi COVID-19 ini, pertanyaan ini banyak diucapkan atau dilontarkan. Banyak orang lalu kemudian bertanya-tanya, dan mungkin juga termasuk kita di antaranya. Apakah pandemi COVID-19 yang kita hadapi sekarang ini adalah merupakan ujian atau pencobaan dari Tuhan yang sedang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita? Nah, tentunya sangat wajar jemaah sekalian kalau lalu kemudian pertanyaan ini banyak diungkapkan atau dilontarkan. Karena kita mengalami pergumulan yang luar biasa terkait dengan pandemi COVID-19 ini, dan karena itu rasanya tidak mengherankan kalau kemudian kita menjadi bertanya-tanya apakah memang betul ini adalah merupakan ujian atau pencobaan yang memang sedang Tuhan nyatakan kepada kita di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Nah, menarik jemaah sekalian untuk kita boleh menggumuli pertanyaan ini. Ujian atau pencobaan dari Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13, kita membaca di sana firman Tuhan berkata, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata bahwa pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dari ayat firman Tuhan ini jelas jemaah sekalian bahwa kita tidak bisa berkata bahwa pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kita alami adalah merupakan pencobaan yang sedang Tuhan lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena dikatakan tadi bahwa Allah, Tuhan yang kita imani dan yang kita sembah, tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia tidak mencobai siapapun. Kalau kita membaca kisah tentang Ayub, di sana kita menyaksikan bahwa iblislah dan bukan Tuhan yang melakukan pencobaan terhadap Ayub. Iblislah yang melakukan pencobaan terhadap Ayub, bukan Tuhan, bukan Allah. Tetapi dikatakan di sana jemaah sekalian bahwa Allah mengizinkan pencobaan itu iblis lakukan, dan bagi Allah itu menjadi ujian terhadap iman dan ketaatan hamba-Nya Ayub. Di dalam kitab-kitab Injil inilah juga yang kita saksikan terjadi dengan Yesus Tuhan kita.
Di dalam kitab Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama dikatakan, maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Yesus dibawa oleh roh. Roh di sini jemaah sekalian adalah roh Allah atau Roh Kudus. Untuk apa dikatakan? Untuk dicobai oleh iblis. Nah, sekali lagi kita melihat dengan jelas bahwa di satu pihak iblislah memang yang mencobai, yang melakukan pencobaan di dalam kehidupan kita. Dan tujuannya adalah untuk menjatuhkan iman kita kepada Allah, supaya kita gagal untuk bisa hidup di dalam iman dan ketaatan kepada Allah. Tetapi di pihak lain jemaah sekalian, Allah menguji hamba-hambanya, baik melalui pencobaan yang dilakukan oleh iblis atau melalui ujian yang memang secara langsung Tuhan nyatakan kepada hamba-hambanya. Dan tujuan Tuhan adalah untuk meneguhkan iman hamba-hambanya kepadanya, supaya hamba-hambanya sungguh-sungguh hidup di dalam iman dan ketaatan kepadanya. Dan itu sebabnya jemaah sekalian, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga, di dalam pengertian ini lalu menasehatkan kepada kita, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, menarik jemaah sekalian, di dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan demikian. Saudara-saudara, hendaklah kalian merasa beruntung sebab kalian tahu bahwa kalian tetap percaya kepada Tuhan waktu menjalani cobaan. Akibatnya ialah kalian menjadi tabah. Nah, kita diajak, kita dinasehati supaya kita berbahagia, bahkan kita merasa beruntung kalau dikatakan kita menghadapi berbagai pencobaan. Perhatikan jemaah sekalian, bukan hanya pencobaan, tetapi berbagai pencobaan. Sebab apa? Sebab pencobaan itu menjadi ujian bagi iman kita yang akan membuat iman kita menjadi kokoh dan kuat, menjadikan kita sebagai pribadi orang percaya yang tabah, yang tawakal. Nah, tentu di dalam prosesnya memang pencobaan yang kita alami itu bukan hal yang menyenangkan untuk kita rasakan dan kita alami. Pencobaan banyak mendatangkan pergumulan, bahkan tidak jarang membawa kita untuk mengalami beban dan penderitaan yang sangat berat. Tetapi jemaah sekalian, diingatkan kepada kita bahwa pencobaan-pencobaan yang melaluinya Tuhan memberikan ujian iman kepada kita akan menghasilkan iman yang kokoh di dalam kehidupan kita. Nah, karena itu jemaah sekalian, rasanya menjadi salah kalau lalu kemudian kita berpikir atau bahkan kita berdoa kepada Tuhan supaya kita tidak pernah mengalami yang namanya pencobaan. Ya, tidak pernah mengalami ujian iman dari Tuhan. Dan di satu sisi memang enak. Ya, kita tidak harus mengalami pergumulan, kita tidak harus merasakan beban penderitaan yang sangat berat, tetapi di sisi lain jemaah sekalian, itu membuat iman kita tidak bertumbuh, membuat iman kita tidak teruji. Kita tidak pernah tahu apakah iman yang ada pada kita ini adalah iman yang kokoh dan kuat. Dan kita tidak pernah tahu juga apakah iman kita kepada Allah ini adalah merupakan iman yang sejati, iman yang sungguh-sungguh yang kita miliki di dalam Tuhan. Nah, jemaah sekalian, di dalam pembacaan kita, inilah yang Allah lakukan kepada Abraham. Allah menguji iman Abraham. Apakah sungguh
bahwa iman yang dimiliki oleh Abraham kepadanya itu adalah iman yang sejati? Apakah betul bahwa Abraham sungguh-sungguh hidup di dalam keyakinan dan ketaatan yang penuh kepadanya? Di dalam ayat yang kedua kita membaca firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Inilah jemaah sekalian ujian iman yang Allah berikan kepada Abraham. Bukan sembarang ujian, tetapi satu ujian yang sangat berat. Karena apa jemaah sekalian? Karena yang pertama, Abraham diperintahkan oleh Allah untuk mengorbankan anaknya sebagai korban bakaran bagi Allah. Dan itu berarti bahwa anaknya Ishak itu harus disembelih seperti seekor domba korban. Dan itu harus dilakukan oleh Abraham sendiri sebagai seorang ayah bagi anaknya. Bapak yang mana yang akan tega melakukan itu kepada anak-anaknya? Dan kalaupun ada jemaah sekalian, rasanya hanya seorang yang mungkin mempunyai masalah kejiwaan yang melakukan hal itu dilakukan oleh seorang bapak kepada anaknya. Yang kedua jemaah sekalian, Ishak adalah anak satu-satunya bagi Abraham yang ia peroleh dengan susah payah di dalam penantian yang sangat panjang. Tentu saja ini adalah anak yang sangat Abraham kasih, yang juga akan ia jaga, dia lindungi sedemikian rupa. Bahkan Abraham sebagai bapa rela untuk mengorbankan nyawanya demi keselamatan anak yang dikasihinya itu, yang satu-satunya. Dan sekarang ia sendiri yang diminta oleh Allah untuk mengorbankan anaknya bagi Tuhan. Yang ketiga jemaah sekalian, Ishak juga adalah anak perjanjian. Dan melalui Ishaklah anak satu-satunya ini, Abraham menaruh segala pengharapan akan penggenapan janji Allah untuk menjadikan keturunannya bangsa yang besar seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit. Jadi bagaimana mungkin sekarang Tuhan memerintahkan dia untuk menyembelih, mengorbankan anaknya Ishak sebagai korban bakaran kepadanya? Lalu bagaimana dengan janji Tuhan kepadanya? Apakah memang Tuhan mau mengingkari janjinya? Dan kalau kemudian seperti ini yang Tuhan minta, lalu apa bedanya Allah dengan dewa-dewa yang disembah oleh banyak bangsa-bangsa yang juga meminta pengorbanan seperti ini? Nah, luar biasa jemaah sekalian ujian yang Allah lakukan kepada Abraham. Ini betul-betul ujian yang sangat berat, menuntut keyakinan dan ketaatan yang sangat besar, melebihi segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan tidak heran kalau ada seorang penafsir yang mengatakan bahwa ini adalah merupakan ujian yang paling keras yang pernah Allah lakukan. Dan rasanya bagi kita jemaah sekalian hampir tidak terbayangkan bahwa lalu kemudian ujian iman yang seperti ini akan Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita bersama-sama akan berkata amit-amit, ya, jauh-jauh. Jangan sampai pernah terjadi ujian yang seperti ini di dalam kehidupan kita. Jadi bersyukurlah kita jemaah sekalian jikalau kita tidak harus mengalami ujian iman seperti yang dialami oleh Abraham. Dan bersyukurlah kita jikalau mungkin ada di antara kita saat ini yang sedang mengalami pergumulan yang berat, oleh karena mungkin kita merasa bahwa ada pencobaan yang sedang kita alami, ada ujian yang sedang Tuhan berikan kepada kita. Karena dibandingkan dengan ujian iman yang dialami oleh Abraham, mungkin
Ujian yang saat ini sedang kita hadapi dan kita alami itu jauh lebih ringan dibandingkan dengan apa yang harus dihadapi dan dialami oleh Abraham. Nah, di titik ini jemaat sekalian, menyaksikan ujian yang Allah berikan kepada Abraham, mungkin kita akan berkata, kok Tuhan itu atau Allah itu begitu tega? Kok Allah itu kejam banget? Bisa-bisanya lalu kemudian memerintahkan Abraham untuk mengorbankan anak satu-satunya yang dia sangat kasihi, yaitu Ishak, untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran kepadanya. Nah, bisa saja jemaat sekalian lalu kita melihat sosok Allah yang demikian. Tapi jangan salah jemaat, jangan salah. Ya, karena kalau kita membaca pasal-pasal yang sebelumnya, ini bukan ujian yang pertama dan satu-satunya yang Allah berikan kepada Abraham. Ada banyak ujian yang Allah berikan sebelumnya yang Allah lakukan kepada Abraham. Allah menguji Abraham ketika dia meminta dan menyuruh Abraham untuk pergi meninggalkan negeri tempat tinggalnya dan kaum keluarganya untuk menuju ke negeri yang akan Allah tunjukkan kepadanya. Allah menguji Abraham berkali-kali terkait dengan janji untuk menjadikan keturunannya sebagai bangsa yang besar dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Abraham harus menanti dalam penantian yang sangat lama untuk penggenapan janji Allah ini sampai di usia yang sangat-sangat lanjut. Dia mendapatkan seorang anak yaitu Ishak. Dan bahkan sebelumnya juga Allah pernah menguji iman Abraham untuk mengusir anaknya Ismail beserta Hagar ibunya sebagaimana yang diusulkan oleh Sarah. Jadi jemaah sekalian, di sini kita belajar bahwa ada tahapan-tahapan ujian di mana Allah menguji iman hamba-hambanya setahap demi setahap. Ya, makin lama makin sulit, makin lama makin besar, makin lama makin berat. Ya, jadi jangan heran jemaah sekalian kalau kita mengalami ujian demi ujian dari Allah. Sebagaimana yang Allah lakukan kepada Abraham. Karena pasti itulah juga yang akan Allah lakukan kepada umatnya, kepada setiap hamba-hambanya. Dan kita menyaksikan bahwa terhadap tahapan-tahapan ujian ini, Abraham mampu menyatakan keyakinan dan ketaatannya yang sungguh kepada Allah. Melalui ujian-ujian itu imannya teruji. Imannya bertumbuh dari waktu ke waktu, makin kokoh dan makin kuat. Dan sama seperti Allah lakukan kepada hambanya Ayub. Mengizinkan iblis untuk mencobai hambanya ini dengan pencobaan yang luar biasa berat. Maka demikianlah sesungguhnya Allah memberikan ujian iman yang sangat berat kepada Abraham. Karena Allah mengenal siapa Abraham. Allah tahu imannya. Dan Allah yakin akan keteguhan iman dan ketaatan yang dimiliki oleh Abraham kepadanya. Dan bukankah jemaah sekalian itu yang kita baca? Bahwa apa yang Allah yakini di dalam diri Abraham itu terbukti. Sekalipun berat. Tetapi Abraham taat dengan keyakinan yang sungguh kepada Allah. Abraham lakukan apa yang Allah perintahkan kepadanya. Kita membaca di dalam ayat yang ketiga. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran. Itu lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Di dalam ayat yang ke-7 lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa."
"Ya anakku," bertanyalah ia, "di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Dan di dalam ayat yang ke-10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Semua itu ia lakukan tanpa argumentasi, tanpa keluhan dan sungut-sungut, tanpa mencoba untuk berdalih apapun, sedikit pun. Semuanya ia lakukan seperti apa yang Allah minta dan yang Allah perintahkan kepadanya. Dan disinilah Abraham membuktikan keteguhan dan keyakinan imannya, ketaatannya yang luar biasa kepada Allah. Abraham dalam tanda petik, jemaah sekalian, lulus dari ujian iman yang sangat berat yang Allah berikan, dan tidak heran kalau kemudian dia disebut sebagai bapa orang beriman. Nah, jemaah sekalian, apakah pandemi COVID-19 ini merupakan ujian atau pencobaan dari Allah? Sesungguhnya ini tidak penting bagi kita. Apapun itu, entah ini pencobaan yang iblis lakukan kepada kita saat ini, atau apakah ini ujian yang Tuhan berikan kepada kita untuk menguji iman kita saat ini, keduanya sama saja. Karena belajar dari firman Tuhan, jemaat, yang penting dan yang paling utama bagi kita adalah bagaimana seperti Abraham kita menghadapi semuanya itu dengan keyakinan iman, dengan ketaatan yang sungguh, yang penuh kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui kuasa Roh Kudus Allah yang kita imani dan yang kita sembah. Demikianlah melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, Allah memanggil kita, Allah menghendaki setiap kita. Yang pertama, jemaah sekalian, untuk melihat setiap pencobaan yang kita hadapi, yang harus kita alami, termasuk pandemi COVID-19 ini, sebagai hal yang tidak buruk, tetapi kita melihatnya sebagai kesempatan yang baik, di mana iman kita bisa menjadi lebih kuat dan ketaatan kita kepada Tuhan menjadi semakin kokoh dari waktu ke waktu. Yang kedua, jemaah sekalian, untuk terus meyakini bahwa Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan mengizinkan pencobaan ataupun memberikan ujian melebihi kekuatan kita. Ada tahapan-tahapan yang Allah lakukan, dan Allah mengetahui betul iman seperti apa yang kita miliki, iman apa yang ada di dalam diri setiap kita, dan Allah akan memberikan ujian iman sesuai dengan kekuatan yang ada di dalam diri kita. Dan yang ketiga, jemaah sekalian, seberat dan sesulit apapun pencobaan atau ujian yang harus terjadi dan kita alami, tetapi kita boleh memiliki pengharapan yang teguh bahwa Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Di dalam pembacaan kita, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-11, "Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, 'Abraham, Abraham,' sahutnya, 'Ya Tuhan.' Lalu ia berfirman, 'Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.' Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Allah memberikan jalan keluar. Allah menyediakan solusi
bagi setiap persoalan dan pergumulan, entah apakah itu pencobaan yang iblis lakukan di dalam kehidupan kita, ataupun ujian iman yang sedang Allah kerjakan di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga dengan demikian jemaat sekalian, sebagaimana yang Allah kehendaki terjadi sungguh di dalam diri Abraham, maka demikianlah kehendak Allah juga boleh terjadi, berlaku dalam diri setiap kita, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Kita menjadi pribadi-pribadi jemaat Tuhan yang akan senantiasa lulus di dalam setiap pencobaan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita, di dalam setiap ujian iman yang Allah berikan kepada kita, termasuk di dalamnya pencobaan atau ujian melalui pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kita hadapi dan kita alami bersama-sama. Tuhan memberkati kita supaya kita tetap memiliki keyakinan yang kokoh dan kuat di dalam iman, dan kita memiliki ketaatan yang sungguh di sepanjang waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Jemaah sekalian, Tuhan memberkati. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan orang percaya di segala abad dan tempat, dan sesuai pengakuan iman kita pada saat baptisan dan peneguhan sidi, marilah kita mengiklarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan berkata, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan orang yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Mari jemaah sekalian, kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa, kami bersyukur, terpujilah namamu senantiasa di dalam Kristus Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang senantiasa memimpin kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Engkau Allah yang beserta dengan kami. Dan biarlah kiranya keyakinan iman kami terus dikuatkan, pengharapan kami tetap diteguhkan untuk menjalani kehidupan kami di dalam Engkau, bersama-sama dengan Engkau. Teristimewa ya Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi kehidupan kami saat ini yang masih berada di dalam pergumulan. Di dalam pimpinan, kuasa dan kasih-Mu kiranya kami terus Tuhan perlengkapi, Tuhan mampukan untuk tetap dapat menjalani kehidupan kami penuh sukacita dan damai sejahtera, menyerahkan sepenuhnya segala sesuatunya di dalam keyakinan, iman dan pengharapan yang sungguh bahwa Engkau Tuhan adalah sumber segala pertolongan dan pengharapan kehidupan kami, di mana kami akan aman di dalam lindungan Tuhan. Kami akan Tuhan jagai sebab kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi. Kami adalah jemaat yang melaluinya Tuhan sudah menebus dan menyelamatkan kami. Saat ini Bapa di dalam surga, kami menyerahkan, berdoa bagi pergumulan kami. Biarlah Bapa di dalam surga, Engkau sumber kekuatan,
Engkaulah yang senantiasa memberikan kekuatan iman kepada kami. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun gereja Tuhan berada, teristimewa bagi gereja Tuhan di tempat ini. Berkati kami ya Tuhan, baik rohaniwan, para penatua dalam kelembagaan majelis jemaat, badan pengurus bagian-bagian, koordinator wilayah, para penata layan, demikian juga panitia-panitia Pokja, bahkan segenap aktivis yang boleh terlibat di dalam pelayanan gerejamu di tempat ini. Biarlah Tuhan terus memberkati pelayanan kami bersama-sama. Mungkin di tengah-tengah situasi kondisi saat ini tidak banyak pelayanan yang dapat kami lakukan. Kami tidak melakukannya secara maksimal. Tetapi apapun pelayanan yang masih boleh kami lakukan, Tuhan memberkati, dan melalui pelayanan ini tetap jemaat Tuhan beroleh berkat di dalamnya. Demikian Bapa di dalam surga, kami juga berdoa memohon pimpinan dan pertolongan Tuhan bagi setiap anggota jemaat Tuhan. Engkau tahu akan keadaan mereka satu persatu, dengan segala pergumulan yang mereka alami dan mereka rasakan saat ini. Apapun itu Bapa di dalam surga, biarlah kuasa dan kasih-Mu senantiasa hadir, menopang, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan. Di dalam pimpinan dan pemeliharaan-Mu mereka boleh senantiasa menikmati sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan. Mereka boleh berserah penuh, bersandar penuh kepada kuasa, kasih, dan pertolongan-Mu. Bagi yang sakit, biarlah Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang berduka, biarlah Tuhan Engkau sumber penghiburan yang akan menghiburkan mereka. Bagi anggota jemaat yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi, biarlah Tuhan yang akan mencukupkan segala kebutuhan. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan berbagai macam pergumulan, biarlah Bapa di dalam surga Engkau menolong tepat pada waktunya, memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami percaya bahwa Tuhan Maha Hadir, Tuhan Maha Menolong, Tuhan Maha Berkuasa. Berkati kehidupan jemaat-Mu ya Bapa di dalam surga, di dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari yang mungkin sampai dengan minggu pagi hari ini masih banyak untuk dilakukan di rumah. Biarlah Tuhan Engkau juga yang akan terus memberkati. Dan bagi kami yang mungkin sudah mulai harus melakukan tugas pekerjaan kami keluar, biarlah Tuhan juga yang akan menjaga dan melindungi di dalam perjalanan pergi dan pulang, di dalam segala tugas dan tanggung jawab yang harus jemaat-Mu lakukan. Biarlah mereka boleh senantiasa merasa aman, merasa nyaman, oleh karena Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Tuhan jauhkan dari segala sesuatu yang buruk yang mungkin menimpa mereka. Kami tetap berdoa Bapa di dalam surga bagi upaya-upaya penanganan pandemi COVID-19 yang masih terus dilakukan, khususnya di masa-masa new normal ini. Tuhan berkati terus pemerintah, baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah-daerah. Tuhan berkati setiap gugus tugas, demikian juga Tuhan memberkati aparat yang langsung terlibat di lapangan, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya tenaga kesehatan yang terus berjuang tanpa lelah. Tuhan yang akan memberkati. Demikian Bapa di dalam surga, secara khusus kami berdoa untuk dampak ekonomi sosial yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Akhir-akhir ini kami banyak mendengar bagaimana tingkat kejahatan semakin besar terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Kami berdoa bagi kebijakan new normal yang saat ini sedang berjalan, dicanangkan oleh pemerintah.
biarlah berjalan dengan baik, memulihkan kondisi ekonomi bangsa dan negara, memulihkan kondisi perekonomian bagi masyarakat. Sehingga dengan demikian Bapa di dalam surga, dampak sosial ekonomi yang selama ini terjadi boleh berangsur-angsur menjadi pulih kembali. Dan biarlah Tuhan terus menjauhkan dari segala kemungkinan yang tidak kami harapkan. Teristimewa untuk kemungkinan terjadinya gelombang kedua pandemi COVID di masa new normal ini. Biarlah Tuhan yang memimpin, Tuhan yang menjaga, dan Tuhan yang melindungi dari kemungkinan itu. Dan di atas segala-galanya Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan memberkati kami, bangsa dan negara kami, supaya kami boleh tetap hidup bersama di dalam kesatuan, saling bahu-membahu, bersama-sama bersatu untuk melawan pandemi virus corona ini. Biarlah kami boleh Tuhan tolong supaya pandemi COVID-19 ini boleh cepat dapat teratasi dan semuanya boleh kembali normal untuk kami boleh menjalani kehidupan kami di dalam pimpinan dan kasih setia Tuhan. Ini doa kami Bapa di dalam surga, ini syukur kami, ini pengharapan yang kami bawa di dalam dan melalui doa syafaat kami pada pagi hari ini yang kami alaskan dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Persembahan ini dilandasi oleh firman Tuhan dari Malaiki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan ini ke dalam rumah pembendaraan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Persembahan ibadah online dapat diberikan dalam cara memasukkan dalam amplop dan diserahkan ke sekretariat gereja, atau dikumpulkan dan diserahkan pada saat beribadah kembali di gedung gereja, atau dapat juga mentransfer ke rekening gereja dengan nomor dan ketentuan yang tertera di layar. Persembahan ini kita sambut dari Napiri Rohani 245 bait 1 dan 4.
satu persatu. Pasti engkau heran akan berkat-Nya. Hitung berkat satu persatu. Lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu. Kau kan kagum lihat berkat melimpah. Saat hidup penuh dengan kemelut, janganlah kau takut, Dia penolongmu. Hitunglah berkat-Mu, malak menjaga dan menolong hingga akhir hidupmu. Hitung berkat satu persatu. Lihat apa yang diberi Tuhan. Hitung berkat satu persatu. Kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkau Allah kami, Engkau Raja kami. Engkau yang senantiasa melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Terima kasih Bapa. Pada saat ini jemaat-Mu menghantarkan persembahan. Biarlah persembahan yang kami hantarkan dapat menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para penatua yang mengelolanya. Kiranya Tuhan memberikan roh takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengucap syukur. Amin. Baik jemaat sekalian, iblis memang akan terus mencobai kita, dan Allah senantiasa menguji iman kita. Tetapi Tuhan beserta kita, kasih dan kuasa-Nya senantiasa menyertai kehidupan kita. Karena itu jemaat sekalian, tinggallah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami tinggal dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan, Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kami menjadi saksi-saksinya yang setia. Tentara Kristus bangkitlah, berperang bagi Tuhan. Dengan segenap kekuatan lawanlah musuhmu. Lakukanlah perjuangan sebelum malam tiba. Iman itu kemenangan, kalahkan dunia. Iman kemenangan, iman kemenangan. Mulia kemenangannya mengalahkan dunia. Janjinya berkibar terus, yaitu kasih-Nya. Firman Allah pedang kita, tetaplah melangkah. Dengan sorak kemenangan masuk peperangan. Iman menaklukkan maut, itu perisaiku. Iman kemenangan, iman kemenangan. Mulia kemenangannya mengalahkan dunia. Hendaklah engkau pun setia sepanjang hidupmu, dikaruniakan
dan padamu kehidupan kekal. Kasih-Nya penuhi hati, Engkau maju terus, dan di dalam nama Yesus Engkau pasti menang. Iman kemenangan, iman kemenangan, mulia kemenangannya mengalahkan dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, mari kita saat teduh. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.